Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Terpuji nama Tuhan pada Sabat ini, satu Sabat kita lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Kita akan merampungkan kembali pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini dan kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur karena berkat anugerah sepanjang minggu, satu Sabat Engkau berkati kami. Kami mau mengulangi pelajaran sekolah Sabat dan menyimpulkannya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh faham, mengerti janji dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita sepanjang minggu ini sungguh indah karena judulnya ialah anak-anak perjanjian itu. Kita berbahagia walaupun kita manusia berdosa, kita ini penuh kelemahan, tetapi Allah kita itu murah sekali, murah hati. Dia mau mengangkat kita dari lumpur dosa kepada terangnya dan diangkat menjadi anak-anak perjanjian. Ayat hafalan kita Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah satu hal yang harus kita syukuri karena kita di dalam hidup ini tidak pernah lepas kendali pemeliharaan dari Allah sendiri. Dia adalah Allah yang maha peduli. Dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini diceritakan seorang anak yang pintar berenang bersama dengan ayahnya. Pada waktu mereka masa libur pergi berenang di pantai, dan oleh karena sudah terlalu jauh dari tepi pantai mereka terpisah, dan ayahnya berkata, engkau tenang saja, lebih baik berenang atau mengapung dengan harapan bahwa ayah akan datang kembali dan menyelamatkan engkau. Dan cerita ini sungguh luar biasa. Oleh karena apa, saudara-saudara yang kasih? Oleh karena pada waktu 4 jam kemudian, setelah banyak tenaga dikerahkan untuk mencari anak yang berumur 10 tahun ini, dan dia didapati dalam keadaan selamat dan tidak ada rasa takut sama sekali. Waktu ditanya kenapa? Karena dia katakan, ayah kan katakan bahwa ia akan datang kembali kepada saya. Dan saya pun berenang dan mengapung saja karena saya tahu ia akan datang. Ini adalah satu kepolosan dan satu keyakinan yang luar biasa, yang patut juga kita hidupkan sekarang ini, saudaraku. Kenapa? Karena Allah yang berjanji bagi kita itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita dan tidak perlu untuk diragukan cintanya. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 adalah satu kata yang pertama kali didapati tentang perisai. Datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 1-3 ini, ada satu hal mengapa Abraham itu takut. Karena dia sudah tua. Sementara Allah menjanjikan kepadanya bahwa dia akan menjadi bapa orang banyak. Tetapi berpuluh tahun dia hidup berdua dengan istrinya. Dan beberapa waktu kemudian di masa tuanya, oleh karena Sarah sudah tahu bahwa dia sudah tua, tidak mungkin secara manusia untuk memperoleh anak. Dia mengizinkan Abraham memperistri Hagar majikan. Dia punya pembantu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada rasa takut yang dihadapi oleh Abraham. Kenapa? Dia kaya, tapi tidak punya anak. Tentu keturunan harusnya yang menjadi pemilik sekarang ini hanya seorang hamba, seorang pembantu, Eliezer. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah mengapa Abraham takut. Tetapi Allah kita ini luar biasa. Dia memiliki
minat yang lebih tinggi dari apa yang saudara pikirkan dan saya pikirkan. Saudara yang kasih, juru selamat kita telah membayar kita melalui penderitaan dan duka cita manusia. Dia dicela, dihina, dia diejek, ditolak dan mati. Dan dia membuat rasa aman di bawah perlindungannya. Itu makanya Tuhan katakan jangan takut. Kelemahan kita dalam sifat-sifat alami manusia tidak akan menghalangi akses kita saudara-saudara kepada Bapa di sorga. Karena Kristus mati menjadi pengantara bagi kita. Luar biasa saudaraku. Ya, ini adalah merupakan satu jaminan yang kita dapat dari Tuhan. Pertanyaan besar yang sering terjadi, mengapa orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, orang yang kita rasa setia itu ya tiba-tiba mengalami penderitaan, bahkan kematian tiba-tiba. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Inilah sebenarnya, bahkan kematian pun. Saudara-saudara, vonis pada waktu manusia jatuh dalam dosa adalah mati. Itu tidak ada tawaran lagi. Tetapi di balik kematian ini ada janji yang luar biasa juga, adalah kehidupan, kebangkitan yang datang dari Tuhan. Itulah sebabnya kenapa diberikan janji tentang Mesias, saudara-saudaraku. Ya. Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat luar biasa. Ya. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 29. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, janji yang diberikan kepada Abraham bukan janji untuk dirinya sendiri. Bukan janji hanya satu keturunan, dua keturunan. Tetapi janji ini adalah global sampai Yesus datang. Itu makanya pelajaran sahabat lalu kalau kita faham kenapa disebut satu Injil kekal. Itu dia. Oleh karena apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham tidak hanya artinya berguna untuk satu masa atau satu waktu periode, tidak, tetapi ini sampai Tuhan dan bahkan sampai kekekalan. Ya. Oleh karena itu mengenai kedatangan Mesias, kedatangan juru selamat, dan juru selamat menyelamatkan manusia bukan untuk sehari, bukan untuk setahun, tapi untuk selama-lamanya. Beberapa kali Allah berkata kepada Abraham, melalui benihmu lah semua bangsa di bumi akan diberkati. Ini menekankan bahwa adalah janji yang paling penting, kekal, satu-satunya yang membuat manusia itu berguna. Tanpa kedatangan Mesias, tanpa kedatangan Yesus yang pertama, maka kita pun tidak mungkin bisa memperoleh hidup yang kekal. Bangsa Israel melalui mereka Tuhan ingin mengajarkan Allah yang benar dan rencana keselamatan. Melalui bangsa ini Yesus ingin menceritakan, ingin memperkenalkan kepada dunia kebenaran yang abadi. Saudaraku, Yesus datang dari benih Abraham yang akan membayar dosa-dosa seluruh bangsa di bumi. Itulah sebabnya tadi dalam Kejadian 15 ayat 1 bahwa janji Allah kepada Abraham, diberkati semua bangsa melalui engkau. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini oleh kematian Yesus Kristus seluruh dunia diberkati kalau mereka mau terima kematian Yesus dalam hidup mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah berbicara bukan hanya satu keluarga. Allah berbicara bukan satu suku, bukan satu bangsa, tapi bangsa yang besar. Itu soal dalam Kejadian 12 ayat 2, pasal 18 pasal 46 ayat yang ketiga, apa dikatakan? Allah tidak hanya berjanji kepada Abraham
bahwa melalui dia semua bangsa di bumi akan diberkati, tapi menjadi bangsa yang besar. Bangsa Israel dipilih oleh Tuhan menjadi satu daya tarik. Saudara-saudaraku, harusnya gereja kita ini, anggota jemaat ini, pendeta kita, pelayan-pelayan, semua hamba Tuhan menjadi daya tarik kepada dunia. Kitab suci memberi bukti bahwa Allah bermaksud untuk menarik perhatian dunia ini, bangsa-bangsa di bumi ini, melalui umatnya, melalui bangsa Israel. Ya. Berkat Allah menyertai penurutan dan kesetiaan mereka, kebahagiaan mereka, kesehatan mereka, dan kekudusan mereka. Saudaraku, bisa kita bayangkan kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini sesuai dengan kerinduannya, menjadi panutan, teladan kepada bangsa, menjadi terang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan. Orang-orang Israel harusnya menduduki segenap bidang yang telah ditetapkan Allah kepada mereka. Adalah maksud Tuhan bahwa dengan pernyataan tabiatnya melalui bangsa ini, dengan kasih mereka, Injil itu dikumandangkan ke seluruh dunia. Sehingga banyak orang yang akan datang kepada Tuhan, mencari kebenaran. Melalui pengajaran dari hal upacara persembahan korban, Kristus harus ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa. Jadi sebenarnya waktu orang Israel ada berjalan 40 tahun di padang belantara, setiap mereka mempersembahkan korban dengan adanya Ka'bah. Ini sebenarnya adalah merupakan satu pertunjukan yang harus menjadi daya tarik kepada bangsa lain. Tapi sangat disayangkan, justru sering sekali orang Israel jatuh kepada penyembahan berhala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa janji Tuhan kepada Abraham? Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta, ini dia, membuat namamu masyhur, terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Saudaraku, dalam rencana keselamatan, manusia memiliki peran untuk dilakukan. Jadi sebenarnya kita ini akan dikenal, kebenaran akan dikenal, Tuhan akan dikenal, orang akan tertarik kepada kebenaran karena kehidupan kita, karena tingkah laku kita. Tapi sekarang ini beda, saudara. Orang lebih banyak hanya memikirkan dirinya, tapi lebih banyak waktunya untuk melihat kesalahan orang lain. Terbalik, saudara. Harusnya sekarang ini kita harus menjadi panutan supaya orang lain lebih melihat banyak terhadap kebenaran, melihat kepada Yesus. Siapa yang bisa melakukan itu? Saudara dan saya. Kita harus pergi kepada dunia ini, undang mereka, beritahu mereka, ceritakan firman Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Bukan memblow up kesalahan orang lain, bukan untuk menghabiskan waktu berargumentasi, berdebat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berubah. Mari kita bertobat, saudara. Hari Tuhan sudah sangat dekat. Ya. Ini firman Tuhan katakan, melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita, melalui sikap kita, kita harus membawa kemuliaan Allah kepada orang lain. Ya. Dan orang lain datang untuk memuliakan Tuhan. Apa yang membuat nama Abraham, nama umat-umat Tuhan, masyhur di mata Allah? Saudaraku, perhatikan ini. Tabiat, iman, penurutan, kerendahan hati, kasih seorang akan yang lain. Sifat yang mungkin dihargai di dunia tidaklah selalu merupakan faktor yang dunia akan anggap menjadi apa? Nama seseorang itu besar. Boleh jadi bagi dunia tidak ada apa-apanya kita ini. Tapi jangan lupa, kita perlu ada apa-apanya di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang lain mungkin dunia tidak menghargai kita.
Gereja pun mungkin sesama kita enggak menghargai kita. Tapi jangan lupa, Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi kesimpulan bagi kita pada pelajaran sekolah sahabat satu sahabat ini. Abram untuk mendapatkan janji itu bukanlah menghadapi satu ujian yang enteng. Untuk mendapatkan berkat itu, apa dikatakan di dalam Para Nabi dan Bapa 1 halaman 123 alinea ketiga. Tuhan telah berbicara dan hambanya harus mentaatinya. Baginya tempat yang paling berbahagia di atas bumi adalah tempat di mana Allah tentukan bagi dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita terlena dengan cara setan. Saudara-saudara, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang merasa dirugikan, orang-orang yang merasa disakiti, dijolimi, berkumpul dengan segala keluh kesah mereka, dengan segala kritikan mereka. Saudara-saudara yang kasih, gantinya kita lakukan itu. Firman Tuhan katakan, ceritakan kepada Yesus segala susah dan dukamu, bukan kepada orang lain. Bila mana engkau melihat kesalahan, kekurangan, bukan engkau ceritakan kepada orang lain, ceritakan kepada Tuhan. Berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita sepanjang minggu ini, biarlah kita menyadari hidup ini seperti uap. Yakobus 4 ayat 14. Yang sebentar kelihatan tetapi sebentar lagi sudah lenyap. Sebagai keturunan rohani Abraham, biarlah kita menyadari bahwa di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di dunia ini, bukan di dunia ini saudara-saudaraku. Tetapi kita akan mencari kota yang akan datang. Ibrani 13 ayat 14. Ya. Dan kepastian hidup masa depan bersama dengan Kristus akan membuat kita kuat dalam dunia sekarang yang semakin merosot dan berubah. Janji Tuhan bagi kita sesuai dengan ayat hafalan kita, Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Semoga kita lebih menyerahkan diri seperti Abraham, mentaati firman-Nya, karena hari Tuhan sudah dekat. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan begitu baik kepada kami. Kami adalah anak-anak Abraham yang Tuhan sudah berkati, yang Tuhan sudah janjikan berkat yang besar. Tolong kami agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Kami siap menantikan kedatangan Yesus. Gunakan kami sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kendalikan hati pikiran kami, biarlah kami boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.